Awalnya cuma butuh 500.000, ya sekarang tagihan jadi jutaan. Gagal bayar kredit pintar bukan cuma bikin stres, tapi juga bisa menghantui ataupun menjadi beban pikiran kita. Nah, jadi ketika kita nggak bayar pinjol, ya otomatis skor kredit kita juga akan jelek ya. Jadi ini bisa ya bisa tentunya kredit skor kita itu bisa jelek banget ya. Kemudian apa sih itu kredit pintar? Jadi kredit pintar adalah salah satu platform pinjaman online yang terdaftar dan memang sudah diawasi oleh OJK dan juga menawarkan sebuah pinjaman tunai. Nah, jadi apa sih untuk dampak resiko kita dari telat bayar di kredit pintar itu yang akan kita bahas. Nah, biasanya untuk penyebab dari gagal bayar yang pertama adalah keterlambatan gaji kita ya ataupun penghasilan kita yang menurun. Ya, pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, jadi banyak sekali ya penyebabnya. Nah, jadi resikonya apa sih resiko dari gagal di pinjol dari kredit pintar ini? Kredit pintar ini kita akan bahas apa saja resiko gagal bayar di kredit pintar. Nah, untuk kredit pintar sendiri, jika kita cek di Play Store, kita langsung masuk ke Play Store, kita ketikkan saja kredit pintar. Ini memang penggunanya ini banyak banget ya, artinya mungkin banyak juga nih yang meminjam di aplikasi ini ya, dan untuk penggunanya itu sekitar 10 juta pengguna. Untuk ratingnya di 4.3 ya. Jadi apa sih untuk resiko dari kita gagal di kredit pintar? Nah, jadi salah satu yang pertama ya, jadi skor kredit kita juga jelek ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini bisa masuk slik OJK. Dan resiko yang ketiga ya, untuk ketika kita gagal di aplikasi dari kredit pintar, kita akan sering mendapatkan telepon ya ketika memang mendekati ataupun melewati jatuh tempo pembayaran. Nah, jadi biasanya seperti itu, ataupun mendapatkan email ataupun mendapatkan tagihan. Jadi yang kita takutkan ini kan adanya di lapangan juga. Jadi saran saya buat yang belum pinjam, saran saya ya bisa dipikir-pikir lagi ketika pengen pinjam. Buat yang mungkin sudah pinjam, yang semoga bisa lunas ya, dan usahakan di sini jangan gali lubang tutup lubang ya, misalkan pinjol sini pinjam pinjol situ, jadi sulit ya nanti buat kita melunasinya. Jadi resiko dari kita gagal bayar termasuk ada denda dan bunga yang terus berjalan, jadi seperti itu. Nah, yang paling kita takutkan di sini adalah adanya di lapangan. Nah, itu yang kita takutkan ya. Jadi ya di sini memang kalau kita lihat ya di kredit pintar di sini itu memang lebih mudah kita mengajukan pinjaman ya, dan memang sudah diawasi juga oleh OJK. Tapi di sini juga teman-teman juga wajib paham nih ya, ketika kita gagal bayar besar juga resikonya, termasuk terkadang kita sering ditelepon beberapa kali, mendapatkan SMS ataupun bahkan mendapatkan tagihan ataupun melalui WA ya. Jadi seperti itu beberapa resiko dari gagal bayar di kredit pintar. Jadi lebih istilahnya adalah ketika kita meminjam ya jangan terlalu besar ya, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan seputar resiko gagal bayar di kredit pintar. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bye bye.